Ya, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Furkon. Waalaikumsalam, Bu Nurul. Iya, waduh, rupanya Pak Furkon masih muter-muter ini ya. Jadi ketemunya agak lumayan deh. Mungkin teman-teman sudah Iya, nyampe ke jalan, sudah jauh, kita baru ketemu ini Pak rupanya. Tapi ya nggak apa-apa. Alhamdulillah yang penting kita masih tetap diberi kesehatan gitu Pak. amin. Ya, Ini alhamdulillah. Pak, jadi hari ini kita akan melakukan coaching deh. Sesuai dengan WA Pak Furkon kemarin, Pak Furkon WA saya, sepertinya ada sesuatu yang mau disampaikan nih rupanya sama Pak Furkon. Kalau boleh Pak, apa saja, apa yang mau Bapak sampaikan kepada saya gitu Pak? Iya, Bu Nurul. Kebetulan sepertinya saya lama sudah pengen WA, tapi baru bergerak kemarin karena saya betul-betul bingung, Bu, mau cerita ke siapa gitu. Kok ternyata saya ingat punya teman Bu Nurul, terus megang mapel BK kan ya. Iya Pak, iya Ini betul kayaknya Pak. cocok nih terkait siswa. Iya. Saya bisa mulai, Bu. Ceritanya Nggih, banyak ini, nggak apa-apa ya? nggih, nggih Pak, silahkan Pak, sampaikan apa yang mau disampaikan Pak Furkon, rupanya cukup banyak ini rupanya. Iya, Silahkan Bu. Pak. Jadi ini, Bu, di sekolah saya itu kan ada 3 jurusan. Ada apa? IPA, IPS, sama bahasa. Nah, dari dulu jurusan favorit itu kan kita tahu IPA. Karena IPA berharap nanti masuk kuliahnya itu milih jurusan manapun itu enjoy dan lancar harapannya gitu kan. Lah, saya di sini posisinya sebagai pemangku program jurusan bahasa. Problemnya itu, Bu, setiap tahun peminatnya itu tambah turun. Jadi tambah turun, saya bingung sebagai koordinator program. Barangkali eh, saya bisa cerita, mungkin ada pengalaman juga atau ada apa tambahan semangat mungkin dari cerita ini saya plong setelah cerita ke pengunggul. Ya itu masalahnya. Oke, baik Pak. Jadi dari cerita Pak Furkon tadi menyampaikan bahwa di sekolah Pak Furkon itu ada 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Dan rupanya di Bahasa, Bu, bukan oh bahasa bahasa, Indonesia. nggih Ya, bahasa. Jadi dan rupanya yang paling banyak peminatnya itu IPA, nggih Pak. Menurut yang iya, disampaikan Pak Furkon, eh, alasannya karena apa, peminatannya atau pilihan jurusannya lebih mudah begitu ya Pak ya, katanya Pak Furkon G. iya, iya. Terus namun permasalahannya dari di sekolah Pak Furkon itu semakin lama peminat untuk jurusan bahasa itu semakin rendah nggih Pak. Betul begitu nggih Pak? Iya, iya, Nggih. Bu. Nggih. Jadi di situ juga Pak Furkon sebagai pemangku jabatan sebagai ketua program nggih Pak di Iya, betul. program bahasa nggih. Betul begitu nggih Pak? Iya. Nggih. Oh Bapak, untuk selanjutnya Bapak sebagai ketua program eh, bahasa tadi menyampaikan peminatnya sedikit yang memilih program bahasa atau jurusan bahasa, demikian nggih Pak? Iya, iya. Oke. Terus selanjutnya Pak, apa usaha-usaha Bapak yang sudah dilakukan di sekolah dalam rangka meningkatkan uh, peminat atau menambah peminat siswa agar memilih atau masuk ke jurusan IPA Pak? Ke jurusan bahasa Indonesia, bahasa Pak. Apa yang sudah dilakukan? Saya yang sudah dilakukan dan sudah berjalan beberapa tahun ini adalah memberikan gebyar atau panggung seni, pentas seni lah. Yang kelas 10 itu memberikan karya terakhir di tahun akhir itu kumpulan puisi. Okay. Satu kelas berkarya, dijilid, bahkan dibukukan menjadi suatu karya, diberikan ke sekolah. Yang kelas 2 tidak kalah meriah, Bu. Kelas 2 itu ada pentas seni, kita sambungkan November besok bulan bahasa, ada panggung teater atau parade puisi. Jadi semua tampil puisi saut-sautan gitu. Yang kelas 3 lebih meriah lagi, membuat film, bukan film dokumenter ya ini, film asli.
durasi di atas 30 menit. Sudah jalan 5 film, tahun ini 5 film. Ini nggak main-main. Usaha saya sudah saya laksanakan, saya promosikan, tapi tergantung ini Bu. Lagi-lagi tergantung publish yang ada di sekolah saya. Percuma saya promosi kepada kelas 10, 11, 12. Karena karena yang ada di sekolah ini sudah milik jurusan mereka masing-masing. Sedangkan kelas 10 itu calon atau kelas 9 sekarang nggak pernah dilibatkan. Ini percuma, harus publikasi di sekolah kita itu dibenahi sampai di keluar kegiatan-kegiatan keren ini agar tidak jadi konsumsi kita di dalam sekolah saja, tapi di luar juga merasakan. Itu yang sudah saya lakukan. Baik, jadi Pak Furqon sebagai ketua jurusan program bahasa ini sudah melakukan berapa langkah-langkah yang tadi disebutkan oleh Pak Furqon sendiri, yaitu yang pertama untuk kelas 10 itu adalah membuat karya seni berupa puisi Pak sebagai tugas akhir gitu Pak. Betul demikian gitu Pak. Kemudian untuk yang kelas 11 itu tugas akhirnya membuat pentas seni yang membacakan puisi saut-sautan, demikian nggih Pak. Kadang teater nggih, seperti teater nggih. Terus kemudian untuk yang kelas 12 itu membuat film dokumenter dengan durasi waktunya 30 menit, demikian nggih Pak Furqon. Di atas kadang lebih nggih. Ini nih Pak, kan Bapak sudah melakukan langkah-langkah yang dalam rangka untuk menaikkan minat siswa yang lain nantinya agar bisa memilih jurusan bahasa ya Pak. Apakah program yang sudah Bapak lakukan itu mempunyai dampak terhadap meningkatnya jumlah siswa untuk bisa memilih jurusan itu? Jurusan bahasa Indonesia. Kalau bicara dampak itu belum, saya juga bingung. Promo ini tidak 1-2 tahun, tapi 4 tahun produksi film, 4 tahun pentas di bulan bahasa. Kelas 10-nya memang belum mulai, tapi setidaknya jurusan bahasa ini kan sudah sudah naik di ranah sekolah. Ternyata saya mikir, kenapa ya kelas 10 kok, kelas 9 yang masuk sini maksudnya, dalam kelas 10 kok tidak ada yang milih jurusan bahasa. Saya khawatir mereka itu tidak kenal ya, bahwa jurusan bahasa itu ada ini, ada itu. Nah, kemarin saya sempat mikir kalau bagaimana saya usulkan di MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah itu, ada porsi untuk mengenalkan jurusan per-jurusan, ada porsi untuk mengenalkan karya-karya dari jurusan ini itu, sehingga yang tidak pernah diminati orang, tidak pernah diminati siswa kayak jurusan bahasa, dari karya-karya saja bicara mereka. Film diputarkan minimal tracernya atau trailernya 5 menitan, 1 menitan, 5 film kan cuma 5 menit. Mereka melihat, wih, keren berarti ya jurusan bahasa. Saya akan buat film kelas 10-nya nanti masuk jurusan bahasa. Lah ini nggak ada, Bu. Saya mencoba apa ya? Saya mencoba mungkin ini, Pak. MPLS itu kita minta jatah untuk mengenalkan jurusan bahasa. Karena IPA IPS tanpa dikenalkan, mereka sudah ngarah ke sana mikir kuliah. Yang bahasa ini, jadi itu problemnya. Saya merasa kalau mereka itu belum kenal jurusan bahasa. Percuma promo model apapun saya, publish model apapun, tapi kelas 10 yang sudah jelas-jelas akan masuk SMA saya, itu nggak kenal ya, percuma. Di masalah pengenalan lingkungan sekolah inilah saya akan manfaatkan untuk minta porsi pengenalan jurusan bahasa. Baik Bapak, jadi Bapak tadi sudah menyampaikan program-program yang sudah dilakukan, promo, pengenalan di saat MPLS. Selanjutnya Pak, yang ingin saya tanyakan, dalam kegiatan atau dalam program Bapak yang
dilaksanakan itu, adakah dukungan Pak dari sekolah? Seberapa Sebenarnya besar dukungan yang diberikan? dukungan dari sekolah itu besar, Bu. Terutama, mohon maaf ya, dukungan moral itu sangat besar. Anggaran pokok proposal itu ada dan langsung cair. Kita nggak menyalahkan eh, dukungan sekolah sama sekali. Memang budaya apatis, budaya acuh tak acuh, budaya ya wis karepmu dewe ya wis, terus urusanmu urusan dewe itu kental kali di sekolah. Sehingga yang berjuang di jurusan bahasa ya mohon maaf orang-orang ini aja, Bu. Yang lain ya aman, Bu, karena siswa tidak pernah hilang, rombel selalu terpenuhi, jurusan favorit, akan ngajar saja sudah aman. Ya kayak problemnya di sekolah dulu atau sekolah teman-teman itu kan ada. Kayak mungkin yang sudah sertifikasi sepuh dan sudah naik pangkat berapa kali aman sudah mikirnya. Saya di sekolah kami alhamdulillah kena budaya ini, terserang budaya ini. Jadi Kalau sekolah dukung. okay. Jadi dukungannya luar biasa gitu Pak. Iya. Namun demikian Pak, bagaimana Bapak sebagai ketua jurusan dalam memanage dukungan yang didapatkan dari sekolah itu Pak? Kalau saya mengumpulkan beberapa orang yang terkait, setiap setiap pemberian tugas dan perancangan tugas akhir untuk masing-masing jenjang kelas 10, 11, 12 saya tidak berjuang sendiri. Saya membentuk panitia. Panitia ini adalah tidak lepas dari guru-guru di jurusan bahasa. Kenapa demikian? Karena mereka yang tahu keadaan, karena mereka yang tahu kondisi, karena mereka yang tahu siswa kita seperti apa. Sehingga saya berpotensi mengajak mereka atau guru-guru jurusan bahasa itu mereka juga biar merasakan perjuangan ini, kita nyari murid bersama-sama, kita promo jurusan kita secara bersama-sama. Ternyata dukungannya atau respon mereka juga sangat baik, bahkan tidak sedikit mereka yang totalitas melebihi saya pemangku program. Syuting yang sampai malam, bukan ya syuting, namanya syuting ya, beberapa scene, beberapa casting, ambilan film, ada gangguan kamera rusak dan lain. Itu ada guru-guru yang loyal ke jurusan kita yang menemani mereka bersama saya, siswa-siswa itu sampai malam. Hal ini tidak lain mungkin, ya saya yakin guru ini adalah berpikir bagaimana jurusan bahasa terangkat lagi, peminatnya tinggi lagi, terus berkarya. Baik Pak Furkon. Jadi tadi juga Pak Furkon menyampaikan bahwa di dalam memanage dukungan dari sekolah, salah satunya yaitu Pak Furkon membangun semangat guru-guru yang termasuk di dalam kepanitiaan yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh Pak Furkon sendiri tentunya gitu Pak. Kemudian bagaimana tanggapan dari guru-guru yang sudah ada di dalam kepanitiaan itu Pak? Tanggapan guru-guru sangat positif. Apalagi Pak, kok keren sampean Pak. Aku gak nutut Pak, iso ngerakno arek-arek gitu, sering saya dapat ujian. Kok keren ya, sekolah yang modelnya gini, tapi sampean tetap ngopeni arek-arek, ya terus berkarya. 5 film loh Bu. Di YouTube saya semua ini apa, tracernya atau trailernya. Jadi 5 film ini murni kerjaan siswa. Ya saya ada di sana, mungkin mengarahkan, mendampingi. Meskipun saya yang jumpalian 2 film awal itu murni full saya, dana belum keluar. Ya responnya sebagian guru sampai tahun kelima ini sangat positif. Mereka terus mendukung. Mohon maaf, tidak mendukung hanya badan mereka, tapi ketika uang habis, mereka belum beli cilok, mereka belum makan,
Ya banyak loh. Iya, Dana yang banyak. keluar untuk mereka, namanya guru kepada siswanya itu bagaimana kan? Nggih, nggih, Pak, nggih. Tidak nutup kemungkinan itu semua. Baik, Pak. Jadi Pak Furkon tadi juga sudah menyampaikan bahwa keterlibatan Pak Furkon di dalam eh, menarik minat siswa itu salah satunya dengan pembuatan video dokumenter yang dilakukan oleh siswa kelas 3. Dan pada saat siswa membuat video itu, Pak Furkon mendampingi siswa secara langsung gitu. Ya, Jadi itu Pak. Terus bagaimana motivasi dari siswa itu sendiri ketika dalam proses pembuatan video tersebut, Pak? kalau motivasi mereka pertama ya sangat rendah, Bu. Karena SDM kita itu tidak ada jurusan multimedia. Itu masalah klasik ya. Jelas siapapun menjadi apa namanya, siapapun yang menjadi pembina film ini juga ketir-ketir, Bu, karena mereka tidak ada background mengaplikasikan cara shoot film ini, make up ya otodidak, mereka belajar sendiri. Bagaimana lah motivasinya awalnya rendah, bahkan tidak tertarik, ya apatis, ngapain nih Pak sulit-sulit. Ternyata saya hidupkan tahun ketiga, tahun kedua launchingnya berhasil, undang SMP MTA sederajat. Ternyata ya simple, saya tidak perlu lagi ayo semangat, tidak perlu. Justru sebelum berakhirnya semester 1 itu saya dilik-ilik, ayo Pak, kita mulai. Mereka bentuk sendiri, katanya sudah cair Pak, ayo Pak, kapan Pak kita ini Bu, ini sedang berjalan. Mereka Nggih. ilik-ilik saya, ya saya sanggupi awal Oktober, oke wis kita mulai. Saya betul-betul sibuk di September akhirnya kan saya penguji UKIN Bu, kayak Pak Imron itu. Nggih. Jadi betul-betul 2 tahap saya, PPG 1, PPG 2, terus ini PGP, belum lagi jadwal kuliah. Ya Allah, ini saya sanggupi aja. Nah, motivasinya sangat tinggi sekali, nggak perlu saya opera-aprik. Nggih. Nggih. Baik Pak Furkon, terkait dengan pembuatan dokumenter, terkait dengan motivasi siswa awal pembuatan video film dokumenter tadi, awalnya menurut Pak Furkon motivasi siswa sangat rendah nih. Kemudian langkah apa yang dilakukan oleh Pak Furkon sebagai pendamping itu tadi, karena Pak Furkon juga menyampaikan bahwa Pak Furkon mendampingi secara langsung. Langkah apa yang dilakukan Pak Furkon dalam pembuatan video dokumenter yang tujuannya adalah untuk menarik minat siswa agar bisa masuk ke jurusan bahasa Indonesia, Pak? Langkah apa yang dilakukan Pak Furkon dalam menaikkan minat siswa ketika membuat video tadi yang awalnya motivasinya sangat rendah, Pak? Kalau saya awal ya Bu, kalau saat rendah itu ya saya harus terjun. Mereka hanya lihat saya yang belosor-belosor ambil angle yang pojok bawah itu asal Ibu. Tapi itu saya anggap perjuangan. Mereka biar lihat, karena hari kedua, hari ketiga saat saya izin, mereka sudah tahu saya ngambil gambarnya seperti ini, seperti itu, kekompakan. Bahkan di tengah-tengah ada yang izin pulang, salah satu mereka nggak terima, ini nggak loyal, ini sering kontot-kontotan, hampir berantem, itu sering. Itu bumbu lah, bumbu perjuangan yang saya lakukan bersama mereka. Ya terbukti tahun kedua sudah mulai mereka megang kamera. Tahun ketiga saya lepas karena saya bareng kuliah waktu itu sertifikasi PPG. Baik Pak Furkon. Jadi yang sudah dilakukan Pak Furkon dalam menarik minat siswa agar mau masuk ke jurusan bahasa Indonesia itu
sudah ada beberapa langkah yang sudah dilakukan, Ge. Kemudian Pak, masih adakah langkah-langkah lain yang mungkin yang akan dilakukan Pak Furkon berikutnya, Pak? Yang akan saya lakukan selain saya minta porsi pengenalan jurusan bahasa di materi MPLS adalah satu lagi, Bu. Mereka itu ada tes minat bakat. Tes bakat minat kelas 10 nanti itu saya pengen tahu rubrik-rubrik penilaian atau betul-betul kriteria atau standarisasi tes psikologi TPA itu apakah ada yang menjurus ke bahasa? Kok setiap tahun eh, hasilnya yang minat ke bahasa itu dikit dari tes itu psikologi bakat minat. Saya khawatirnya beberapa soal itu sama sekali tidak ada yang mengukur ketertarikan mereka masuk jurusan bahasa. Sehingga yang saya akan lakukan adalah saya ikut andil. Pengen ikut membuat soal, pengen ikut andil merumuskan soal tes bakat minat kelas 10. Itu kan perlu, Bu, meskipun kita nggak perlu curiga. Ini tes psikologi nasional ini dokumennya tahu, Bu, ya. Bakat minat itu kan dari pusat kan ya, dari Dikbud ada. Tapi kan kita perlu tahu, dikaji ulang, tambahilah tes penjurusan itu dari SMA internal buat soal ini itu termasuk soal-soal yang menjurus. Oh, ini minatnya bahasa, oh ini minatnya IPA, apa aja kita kan perlu tahu. Saya akan mencoba lakukan formula terakhir ini masuk ke dalam sebagai perumus soal itu. Oke, Pak Furkon. Tadi Pak Furkon menyampaikan bahwa langkah selanjutnya Pak Furkon ingin tahu karena di awal kelas 10 itu ada tes minat dan bakat. Ingin tahu rubrik-rubrik apa yang ada di dalamnya. Demikian, Ge, Pak. Ya, betul. Kemudian yang akan saya tanyakan, apakah selama ini Pak Furkon tidak terlibat secara langsung dalam pada saat tes minat bakat tersebut, Pak? Tidak. Tes minat bakat di sekolah kami itu murni diurusi orang-orang BK. Dan panitia MPLS itu dengan ngeprintkan soal. Kalau murni butir-butir soal yang ada di tes minat bakat, potensi akademik, psikotes, itu murni orang BK. Sama sekali tidak dilibatkan. Baik Pak Furkon, terkait dengan keinginannya Pak Furkon tadi, langkah selanjutnya apa yang ingin Pak Furkon lakukan agar Pak Furkon bisa terlibat di dalam kepanitiaan itu? Saya sebenarnya bukan ingin terlibat. Saya menyampaikan kondisi ini, bagaimana respon Bapak Ibu pimpinan di sekolah saya. Kalau ternyata ini jawabannya positif, responnya positif, ya saya rela masuk ke dalam perumus soal tes bakat minat, perumus soal meskipun ada dari standar nasional, akan kita dikaji ulang. Ini kurangnya ini itu. Saya akan menyampaikan, bukan memohon agar masuk. Menyampaikan kondisi ini, siapa tahu ada yang salah pada butir-butir soal tes kita. Kok sampai bahasa itu selalu dapat anak puluhan, nggak sampai 2 kelas, 3 kelas seperti IPA dan IPA. Itu aja. Oke Pak Furkon, jadi beberapa menit kita sudah melakukan percakapan, sharing, Pak Furkon terakhir tadi menyampaikan tidak ingin terlibat, tetapi paling tidak bisa mensupport dari kegiatan itu, kan begitu. Kemudian selanjutnya usaha apa yang akan dilakukan oleh Pak Furkon atau rencana apa yang akan dilakukan Pak Furkon untuk mewujudkan keinginan Pak Furkon agar bisa punya andil di dalam kegiatan tes minat bakat tersebut? Ya tadi itu, Bu, saya sampaikan ke pimpinan keadaan ini itu, dan beberapa
yang saya alami beberapa tahun, kenapa jurusan bahasa ini saya sampaikan ke pimpinan. Kalau responnya bagus, memberikan porsi saya, oh ya ikut aja. Bapak nanti hubungi guru kita analisis bersama soal-soalnya, kita telaah bersama, butir-butir soalnya, demikian. Ya saya besar harapan saya bisa untuk seperti itu. Kalau memang nggak usah Pak, jurusan bahasa itu seperti itu, ya sudah, mau gimana? Baik Pak Furkon. Jadi keinginan Pak Furkon tadi ingin menyampaikan ke kepala sekolah agar ikut berperan andil dalam minimal dalam pembuatan soalnya, demikian nggih Pak. Iya. Betul Pak nggih. Jadi kemudian kalau misalnya ini boleh saya bertanya, menurut Pak Furkon itu hal itu memang baik. Kalau misalnya diukur dengan angka, Bapak ada di angka berapa? Saya 9 yakin. 9 yakin. Seyakin-yakinnya bahwa usaha saya, promosi sudah, terus saya minta porsi pengenalan di MLS, atau bahkan merumuskan soal tes minat bakat, diandilkan, insya Allah saya akan ambil. Saya yakin bahwa peminat dari jurusan saya akan bertambah. Angka 9. Terima kasih Pak Imran. Mungkin perbincangan kita cukupkan sampai di sini, ya. Kita ketemu di lain waktu. Terima kasih Bu Nurul ya kesempatannya. Saya betul-betul plong, lega sudah cerita. Saya akhiri Pak Furkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Pak Furkon. Ini, kalau lihat wajahnya ini seperti tanggal muda ini. Masih tua Pak. Masih tua ya. Penghujung Iya, kalau Ibu Kapolsek itu kayaknya nggak perlu tanggal muda, tanggal tua. Saya guru Pak, guru sama aja. Sehat ya Bu? Bapak Kapolsek sehat ya? Alhamdulillah. Anak-anak sehat ya? Alhamdulillah sehat semua Pak Furkon. Ya lama nggak ketemu nih. Gimana kabarnya Bu? Iya Pak, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat meskipun mengerjakan dengan tugas-tugas yang begitu menumpuk. Alhamdulillah semua sudah terlewati. Tugas apa Bu? Ya tugas guru lah Pak. Jadi saya sebagai guru BK, jadi melihat anak-anak ketika kan BK itu gitu. Sahabat siswa ya? Nggih Pak. Jadi betul. Banyak sahabatnya. Nggih, banyak. Sahabat saya seluruh sekolah Pak. Ya, saya tertarik sama WA-nya Bu Nurul kemarin. Katanya ada sesuatu. Pak, kapan ada waktu Pak? Saya minta ini Pak, saya pengen cerita. Ah, ini saya tanya, ini ada apa ini? Kok tumben nih? Biasanya ya ketemu langsung cerita, ini kok pakai WA, ini ada apa ini? Iya itu Pak Furkon. Iya Pak Furkon. Ini Pak, setelah masa pandemi itu Pak, saya lihat siswa-siswi saya itu ketika mengajar di dalam kelas, menerima pembelajaran di dalam kelas itu sepertinya ogah-ogahan Pak, semangatnya berkurang. Jadi sepertinya ya gimana kalau anak yang tidak semangat punya menerima materi itu, ada yang sendenan, jadi seperti itu. Jadi saya menganggap mungkin itu karena pengaruh Pak, masa transisi dari masa pandemi ke masa yang normal ini Pak. Jadi karena sekarang kami kan sudah menjalani pembelajaran secara luring Pak. Jadi anak-anak itu agak ogah-ogahan sepertinya Pak. Di sekolah Bu Nurul ini luring berapa tahun berarti kemarin? Enggak Pak, jadi luring ini dimulai. Luring mulai ini ya? Enggak, tahun ajaran daringnya ini berapa Pak? Tahun Bu? Daringnya 2 tahun lebih Pak, sekitar 2 tahun setengah ya. 2 tahun bukan waktu yang pendek ya? Iya Pak. Jadi ini baru mulai bulan Juli kita sudah luring Pak. Gitu, Pak. Oh gitu, baik.
semangatnya menurun karena peralihan dari daring menuju luring Bu ya. Dan luringnya kaget mereka karena daring 2 tahun ya, leye-leye, nyantai-nyantai. Kalau boleh tahu Bu Nurul, di sekolah Bu Nurul gurunya merasakan seperti ini atau hanya Bu Nurul sebagai guru BK atau mayoritas guru? Baik Pak, jadi memang hampir 90% guru yang mengajar di kelas tersebut juga menyampaikan, Bu Nurul, ya opo sih anak-anak ini kok di kelas sekarang males-malesan, ada yang tidur-tiduran. Jadi hampir semua guru Pak yang menyampaikan ke saya, jadi seperti itu. Baik-baik. Berarti kompleks ya, semua guru Yeah. merasakan seperti ini. Lah, ada pertanyaan juga. Apakah siswa ini males dalam belajar ketika luring atau memang tidak masuk ke sekolah? Baik Bapak, Eh, ke- pada saat luring itu anak-anak masuk. Mereka itu absen, saya lihat di absensi itu hampir semua siswa itu masuk, tidak ada yang izin. Cuman setelah sampai di sekolah, mereka itu sepertinya ya malas karena mungkin kalau ketika mereka daring, mereka kan belajar di rumah Pak. Belajar di rumah itu bisa sambil minum, bisa sambil makan. Tapi ketika siswa tersebut sudah masuk di kelas, di sekolah secara daring, secara luring, maka hal itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Sehingga mereka ketika mereka masuk ke kelas, kadang ya ada yang tidur-tiduran, jadi semangatnya menurun lah Pak. Jadi seperti itu. Iya. Nggih. Berarti mereka tetap masuk, tapi respon mereka, respon belajarnya menurun ya. Nggih. Betul-betul terbawa leyeh-leyeh yang ada di rumah, santai-santai, sambil Betul, nyambi Pak. ini itu karena menghadap cuma HP gitu ya Bu. Betul Pak. Kalau boleh tahu, sikap Bu Nurul sebagai guru BK atau guru-guru lain, yang jelas saja, yang jelas yang sudah Bu Nurul lakukan untuk menumbuhkan minat atau betul-betul semangat belajar mereka dalam masa peralihan ke new normal atau normal sekaligus ini, bagaimana yang sudah dilakukan? Jadi hal-hal yang sudah saya lakukan Pak untuk membangun semangat siswa lagi, itu saya memakai trik-trik. Yang pertama, saya membuat pelajaran dengan media pembelajaran yang menarik Pak, yang membuat siswa itu bisa harapan saya bisa menarik semangat siswa. Contohnya seperti media pembelajaran dengan membuat video, kemudian dengan bermain, kemudian selain itu juga saya selaku guru bimbingan konseling, saya mengadakan beberapa trik dengan melalui bimbingan kelompok, kemudian melalui konseling pribadi. Jadi konseling pribadi ini saya lakukan bagi anak-anak yang memang benar-benar semangatnya menurun Pak. Jadi untuk kelompok ini saya lakukan bimbingan kelompok saya lakukan bagi siswa yang masih punya semangat cuman masih ogah-ogahan, jadi seperti itu. Jadi hal-hal itu sudah kami lakukan Pak, akan tetapi siswa masih belum Pak dalam mengikuti Pas bimbingan itu ada cemilannya nggak Bu? Ada ya. Nah, takutnya siswa ini kalau garingan sepertinya nggak mungkin balik Bu. Besok-besok kan minimal itu apa ya, minuman itu dijejer berapa. Ya, bercanda ini Bu. Jadi sudah dilakukan pembaharuan media pembelajaran yang menarik, interaktif gitu ya Bu. Terus bahkan memberikan porsi mereka untuk menyampaikan keluh kesahnya di bimbingan pribadi, kelompok. Hal ini sudah Ibu Nurul lakukan berapa kali? Kalau masuk luring kemarin, katakan 6 bulan lah. Berapa kali Bu Nurul melakukan? Kalau masa luring ini kebetulan kan Juli Pak, mulai Juli, Agustus, Agustus, September, Oktober Pak. Jadi sudah 3 bulan kami lakukan. Jadi di dalam kalau setiap pembelajaran itu kami melakukan yang saya sampaikan melalui video-video, melalui permainan.
Oh Nah, ya. kalau bimbingan kelompok, insya Allah kami sudah melakukan 3 kali bimbingan, Pak. Kalau konseling pribadi itu sesuai dengan kebutuhan, Pak. Hampir setiap hari lah ya, ada Oke, ya. oke, hampir tiap hari. Baik, baik. Ini Bu Nurul sudah lakukan 3 kali kelompok, bahkan konseling yang pribadi itu ketemu langsung ngajak ngobrol mereka. Apakah ada dampak yang dari Bu Nurul sudah lakukan? Eh, Dampak ke semangat mereka? Kalau saya lihat dari apa yang saya lakukan itu dampaknya itu sangat kecil, Pak. Jadi dari 100 siswa mungkin itu hanya 2 siswa, bisa jadi hanya 1%-nya saja, Pak. Jadi saya anggap itu masih belum signifikan, jadi belum berhasil, belum belum nampak lah, Pak. Jadi seperti itu. Iya, Oke. dari sudah dilakukan, tapi Bu Nurul merasa belum berhasil maksimal. Bahkan 100 itu bisa 2, 3, berarti kan belum sampai Oke. 2%-nya Bu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Setelah ini Bu Nurul ngapain? Untuk menjawab sudah dilakukan pembaruan media yang interaktif, bahkan diskusi ini kelompok individu itu kan sudah memberikan porsi mereka ketemu PK sahabat siswa. Nah setelah ini ngapain? Ini sudah kok belum semangat juga mereka. Rencana saya, Pak, saya akan berkolaborasi dengan orang tua. Jadi orang tua rencananya akan saya ajak untuk berkolaborasi bagaimana membangun semangat putranya, semangat siswa agar ketika di sekolah agar kembali seperti waktu waktu masih normal dulu seperti sebelum masa pandemi. Jadi saya kolaborasi dengan orang tua dengan memanggil orang tua ke sekolah karena anak-anak ini menjadi tanggung jawab kita bersama, Pak. Jadi semangat, motivasi itu tidak hanya dari guru saja, tetapi orang tua juga harapan saya bisa memberikan motivasi kepada putranya sehingga antara sekolah dengan orang tua nyambung. Jadi seperti itu, Pak. Baik Bu, dari jawaban Bu Nurul kayaknya yakin banget ini. Yakin, Pak. Melibatkan orang tua ini sampai menjadi satu-satunya formula untuk meningkatkan semangat mereka belajar lagi, seperti luring sebelum pandemi. Kenapa? Bu Nurul yakin, dan kalau boleh tahu, yakinnya seukuran apa? Gunung Rinjani atau apa? Atau Gunung Semeru tertinggi di Jawa ini? Kalau angka lah, angka 1 sampai 10 berapa lah Bu Nurul yakin? Baik, Pak. Baik. Jadi kami yakin dengan usaha saya ini akan apa yang menjadi tujuan saya akan tercapai. Karena ketika ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua, antara guru dengan orang tua, saya yakin siswa akan terpengaruh dengan dua motivasi ini. Dan kalau kalau seandainya ini diukur dengan tingginya Gunung Semeru, mungkin ini puncak Gunung Semeru, Pak Furkon. Jadi seperti gitu itu, ya? Keyakinan saya seperti itu. Kemudian kalau diukur dengan angka, saya berada di angka 10. Jadi seperti itu, Pak. Puncak yakin ya? Jadi seperti itu, Pak Furkon. Terima kasih Bu Nurul. Saya harap lega ya setelah cerita, setelah kok lama ini WA saya sibuk, mohon maaf baru sempat sekarang. Mudah-mudahan siswanya meningkat lagi. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nurul, saya ingin mendengarkan Bu Nurul dulu. Bagaimana perasaan, refleksi Bu Nurul setelah melakukan coaching kepada Koji tadi? Baik, yang Pak Furkon. Bisa disampaikan detail, panjang boleh. Karena kita selesai 13.50. Oke, terima kasih Pak Furkon. Refleksi dari latihan coaching tadi yang sudah kami lakukan, refleksi dari diri saya, apa yang sudah berjalan, yaitu yang pertama,
Proses coaching yang menggunakan alur Tirta sangat mudah dalam menggunakan langkah-langkahnya karena terstruktur dan jelas sehingga mudah dipahami untuk dipraktekkan. Itu bagi saya, Pak. Kemudian yang kedua yang perlu saya perbaiki adalah mungkin bahasa, Pak. Bahasa saya yang agak berlepotan dan performan coaching mungkin ya. Kemudian yang ketiga, dengan selalu fokus pada coaching dan selalu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Menurut saya pertanyaan saya itu masih belambiar ya Pak Furkon. Kemudian refleksi yang keempat, saya akan mempraktekkan proses coaching baik kepada rekan sejawat maupun siswa saya. Kemudian untuk umpan balik dari coach Saya Bu ya. Ya. Saya nyampaikan sebagai coachingnya Bu Nurul tadi. Saya merasa bahwa proses coaching yang dilakukan coach yaitu Bu Nurul sangat sesuai dengan alur Tirta. Tapi mohon maaf Bu, tadi ada rencana aksi Bu Nurul mengulangi beberapa kali ya. Mungkin untuk memantapkan pemahaman itu sangat wajar. Termasuk langkah-langkah yang ditunjukkan dan pertanyaan-pertanyaannya sangat sesuai dengan alur Tirta tadi. Bahasa yang digunakan alhamdulillah ya lugas, tegas, gampang dipahami. Terus Bu Nurul ini bisa mancing saya untuk keluar semua. Jadi unek-unek, ide, masukan, arahan itu tidak ada kayaknya Bu Nurul nyampaikan. Tapi saya menyimpulkan, oh iya ini BK saya dilibatkan. Oh iya itu kan tugas coach memang gitu, tidak ikut campur, tapi bagaimana uji itu merasa sampean sudah punya jawaban sendiri, sampean sudah masukannya itu ada di sampean sendiri, ayo digali, ayo keluarkan. Nah menurut tadi saya lihat beberapa pertanyaannya menjurus ke situ. Jadi benar-benar menyampaikan keluh kesah tanpa ikut campur, apalagi menasehati, tidak ada ya coach seperti itu. Menjadi pendengar setia saat bercerita itu sudah betul-betul impian coach di mana-mana. Terima kasih Bu Nurul sebagai coach saya. Selanjutnya Pak Furkon dipersilahkan ya. Untuk merefleksi. Refleksi saya setelah melakukan coaching ke Bu Nurul, saya sebagai coach, yang pertama hal yang sudah berjalan dengan baik adalah proses percakapan pada simulasi coaching saya ini alhamdulillah, karena kemarin ada simulasi, jadi saya tulis, saya perhatikan, saya latihan Bu, saya pertanyaannya itu bagaimana T, I, R, rencana aksi, identifikasi itu saya 3 kan identifikasi Bu, saya terus tadi kemarin cuma 1 karena saya rasa kurang tanggung jawabnya, saya kasih basa-basi biar karena pertanyaan ke fasilitator kita kan boleh nggak menggunakan bahasa sangat boleh bahasa selengean dan lain-lain, itu tergantung coach masing-masing. Dan alhamdulillah saya praktekkan kok merasa enjoy dari awal tadi. Yang dua yang perlu saya perbaiki dalam diri saya adalah ketenangan Bu dalam proses percakapan. Kan terlihat saya lihat sana apa ya setelah ini kan nggak boleh. Coach itu harus ya sembocong, ya minum kopi, yang dipuji, yang coach baru boleh tidak tenang karena menghadap pimpinan. Karena ya coach itu harus ini saya tingkatkan dalam diri saya. Terus respon umpan balik, alhamdulillah saya juga sudah enak, sudah simulasi kemarin langsung ya tanpa mengapa kenapa saya hilangkan, jadi berasa lebih enak lah hari ini. Alhamdulillah dari awal hingga akhir proses coaching perasaan saya masih sadar penuh dan merasa hadir karena saya merasa nyaman dan lega, plong. Jadi betul-betul plong dalam arti pemenuhan tugas ini atau keberhasilan coaching simulasi ini. Yang keempat yang perlu saya tingkatkan adalah proses atau kemampuan kompetensi mengajukan pertanyaan dan memberikan respon balik yang reflektif mungkin. Ini belum punya saya. Jawaban refleks itu loh penting, sehingga dapat berimbas positif dalam coaching yang saya jalani ke depan. Sekarang Bu Nurul sebagai coach bisa disampaikan bagaimana proses coaching saya. Umpan balik yang saya berikan sebagai coach, betul seperti yang disampaikan Pak Furkon tadi,
nampak sekali ya, Pak Furkon itu apa ya, tidak fokus dengan coachingnya. Seharusnya seorang coach itu harus fokus dengan uh, coachingnya. Jadi hadir sepenuhnya. Jadi seperti itu. Walaupun kita menulis itu hanya sesaat saja, Pak. Jadi seperti itu refleksi dari saya. Kemudian yang lainnya, pertanyaan untuk coach. Saya sebagai coach itu merasakan pada saat proses coaching, pertanyaan yang disampaikan oleh coach, langkah-langkahnya itu sudah sesuai dengan alur cerita, Pak. Dan kemudian bahasa yang digunakan juga jelas, mudah dipahami. Namun demikian ada satu yang perlu saya sampaikan tadi dari koreksi saya, Pak Furkon itu ada beberapa kali menjawab, jadi seperti itu. Itu terkesan mengarahkan, jadi seperti itu, Pak. Jadi karena seorang coach itu tidak mengarahkan, tapi mengorek, Pak. Jadi seperti itu. Dari pertanyaan yang ketiga kalau tidak salah itu. Kemudian refleksi yang ketiga yaitu coach mampu mendengarkan dan memberikan penguatan dari apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian selain itu juga coach saya itu mampu menggali kekuatan yang ada pada diri saya. Jadi itu Pak dari saya. Terima kasih Pak Furkon. Ya, terima kasih Bu Nurul. Mudah-mudahan proses simulasi coaching yang sudah kita lakukan bersama ini membawa dampak positif, sehingga kalau andaikan kita ditakdirkan menjadi pemimpin ataupun di sekolah masing-masing, jadi coach yang baik. Kita sama-sama belajar ya Bapak. Saya masih dalam tahap belajar sama dengan seperti Pak Furkon. Saya menggali belajar dari Pak Furkon juga. Jadi seperti itu. Mungkin sudah cukup ya Pak Furkon. Ya. Kita kembali ke room besar ya. Apakah sudah yang lain? Oh, tidak tahu. Nunggu informasi aja. Ya. Tadi informasi Pak Fajar 13.50. Sekarang jam berapa Pak? 13.47. Kurang 3 menit. 3 menit. Oke. Pas ya Pak ya? Alhamdulillah. Saya deg-degan lagi. Soalnya Bu Nurul beda sama yang kemarin pertanyaannya. Ya. Iya, saya tambahi, saya gali lagi. Tapi intinya sama. Kan coach itu harus mampu menggali, Pak, sebanyak-banyaknya. Apa langsung aja, Bu? Kita langsung ke room ya. Yang diupload ya utuh ini ya, kita berdua ini. Ya ini, ya. Atau diedit? Kita akan nanti dari Pak Fajar, terus kita edit, baru kita upload. Ya. Saya diedit proses coaching saya. Sama Pak, sama saya, sama refleksinya tadi. Sampai selesai. Agak panjang ini durasinya. Iya, iya. Itu tugasnya Pak Furkon. Bagian film ini. 49. Belum ada ini. Apa sudah ya 49 ini? Pas saja, pas kita langsung keluar. Mas.